Ramadan 2026. Kira-kira poin-poin apa saja yang akan kita simak dan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas diri kita? Tentunya banyak sekali kalau kita akan membedah potensi kualitas diri selama bulan Ramadan. Tetapi mungkin ada beberapa saja, walaupun waktunya sangat singkat, Bapak Dr. Anus Suparno ini akan sharing dengan kita semuanya bagaimana kita meningkatkan kualitas diri di bulan suci Ramadan tahun ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang jawab salam mudah-mudahan sehat selalu. Yang belum jawab mudah-mudahan rezekinya ditunda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para pengunjung kurma Ramadan, kuliner Ramadan. Kalau saya singkatkan kurma kuliner Ramadan memang asik. Jadi maknya memang asik begitu. Asik mau belanja, milih menu yang mana, monggo. Yang penting asik. Para hadirin sekalian, Ramadan membawa kita satu keberkahan. Berbagai macam apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan, ya. Salah satunya yang tadi disebutkan yaitu bagaimana meningkatkan kualitas diri. Dengan puasa Ramadan, diri kita jadi sehat. Dengan puasa Ramadan, otak kita bertambah cerdas. Dengan puasa Ramadan, spiritual mentalitas kita akan terjaga. Jadi kualitasnya akan bertambah, nilai-nilai di samping imun, ya, kekuatan kesehatan fisik dan kekuatan spiritualnya. Termasuk bagaimana meningkatkan daya pikir. Nah, di sini ketika Allah menciptakan manusia itu sudah dibekali dengan mata, telinga, ya, demikian juga bagaimana supaya bisa berpikir. Itu adalah bagian daripada mengolah jasmani yang Allah berikan kepada kita menjadi satu tuntunan buat kita agar hidup kita lebih terarah. Dengan mata kita bisa menggunakannya sebaik mungkin, telinga juga demikian, dan kemudian jasmani kita yang lain difungsikan sebagaimana mestinya. Kemarin terjadi gerhana. Apa yang disaksikan oleh kita masyarakat pada umumnya, yaitu gerhana membawa satu kesan keilmuan untuk kita. Bagi kita yang kebetulan ketika peristiwa gerhana itu dihubungkan dengan kepercayaan bakal ada orang lahir, orang hebat atau orang hebat yang mati, ya. Tidak. Rasulullah menyatakan peristiwa gerhana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Allah langsung memberikan petunjuk kepada manusia saat terjadi gerhana. Surat Al-Fussilat ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, para hadirin, para pengunjung sekalian, ya, baru saja tadi pada peristiwa gerhana, bisakah itu menjadi sebuah kualitas bagi kita untuk berpikir bahwa Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya terjadi langit dan bumi adanya gerhana, bulan, matahari dan bumi, peristiwa gerhana
jangan kamu semua hai manusia sujud kepada matahari atau kepada bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Jika kalian sebagai manusia betul-betul ingin mengabdikan, menyembah hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, matahari dan bulan. Luar biasa kepercayaan yang ada dalam masyarakat pada umumnya yang belum paham tentang gerhana, diberi informasi keilmuan sehingga peristiwa gerhana itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, disinilah ayat yang lain juga menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Para hadirin sekalian, ya sambil menanti pesanan beberapa menit lagi kita akan buka puasa. Di sini Allah mengingatkan bahwa apa yang diciptakan langit dan bumi, ya, peredaran siang dan malam, itulah tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ulil albab, yang mau berpikir. Nah, disinilah Ramadan dengan membaca Al-Quran meningkatkan kualitas berpikirnya, karena Al-Quran menyentuh ulil albab untuk mereka yang berpikir, mereka yang memikirkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, disinilah sebuah informasi ketika orang tidak yakin dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Ada satu kisah ya, ada satu kisah begini. Ada orang yang hanya berpatokan pada ilmu pengetahuan saja, sehingga suatu saat mengalami problem gak bisa memecahkan. Di Amerika ada seorang dokter kandungan, ahli kandungan, ada bayi yang tertukar hingga ibu-ibu, dua ibu ini rebutan bayi laki-laki. Itu bayi saya, kata yang ini, itu bayi saya. Sang dokter bingung. Akhirnya sang dokter gimana caranya? Telepon teman dokter sejawatnya yang sama-sama ahli kandungan di Saudi Arabia. Waktu itu dia berkenalan, ada pertemuan dokter kandungan sedunia. Sahabat, ini katanya Islam bisa menyelesaikan solusi. Apa solusinya? Di sini ada satu bayi laki-laki yang direbutkan oleh dua ibu. Tolong, Islam bisa nggak menyelesaikannya? Hadirin sekalian, ternyata dokter dari Saudi memberitahu kepada dokter Amerika, coba ambil bayi laki-laki, kasihkan ke dua ibu itu, suruh nyusu. Terus bagaimana katanya? Ya, kalau bayi laki-laki ini itu ya, kalau nyusu di salah satu ibunya, ngenyotnya paling kencang, itulah ibunya. Apa memang begitu? Nggak percaya, dicoba. Dikasihkan ibu yang satu, ngenyotnya biasa, lemot. Dikasihkan ke ibu yang kedua, itu bayi laki-laki nyedotnya, wah, solot sekali ya. Ya, kayak orang baru buka puasa kehausan, langsung dok, lupa gak baca doa. Akhirnya nanya dokter dari Amerika itu, sahabat, kawan, Bung, itu dari mana kok bisa seperti itu? Apakah ada dalam Al-Qur'annya? Oh, ada. Nih ayatnya, kata dokter dari Saudi, kalau laki-laki dapat warisan 2 kali lipat, perempuan 1 bagian. Jadi laki-laki itu tenaganya solot. Jadi ketika nyedot susu ibunya pasti enak dan terasa semangatnya. Itulah ya, dari pembagian waris hubungannya dengan bagaimana dia merasakan air susu ibunya. Luar biasa ya, pengetahuan sederhana, informasi dari Al-Quran dicerna oleh yang berpikir, oleh dokter dari Amerika, dokter kandungan. Akhirnya dokter kandungan dari Amerika masuk Islam. Disinilah bagaimana melatih pola pikir ya, saat Ramadan ini ya, berbagai hal apa yang kita lakukan insya Allah menjadi kita sehat,
menjadi cerdas, menjadi sehat, dan menjadi guyup kebersamaan. Ini salah satu guyup kebersamaan. Walaupun dari mana-mana, dari jauh-jauh dan sebagainya, bisa duduk bersama sambil menanti buka bersama. Bapak dan Ibu sekalian, ya, para pengunjung kuliner korma, ya, Ramadan, kuliner Ramadan memang asik, ya. Saat nanti mau berbuka, nanti kita berdoa bersama. Tenang aja, nanti ada komandonya. Ya, itu yang kerudung yang sebelah sana tuh, ya, lihat jam lagi. Kok dibuka-buka sih, dia sih mau, dia ngomong baik dia. Tenang Bapak dan Ibu sekalian, kita buka bersama. Sebelumnya kita berdoa. Kita buka bersama, berdoa, ya, dengan mengawali doa itu, semoga puasa kita menjadi satu puasa yang berkeberkahan, membawa pahala, mengarahkan kepada kita menuju hidup sehat, hidup kuat, hidup dengan sosial kebersamaan. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian dari berjauhan, tapi datang ke sini dalam rangka ingin berkunjung di kuliner Ramadan, memang asik. Waduh, luar biasa. Ya, asik. Walaupun hanya sekedar segelas teh manis atau beberapa biji kurma yang kita makan, yang kita tajil untuk membatalkan, itu luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, saat-saat menanti berbuka puasa dengan doa yang kita harapkan, mudah-mudahan doa yang kita harapkan menjadi sebuah doa yang kemudian mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Jadi saat orang yang berpuasa itu, insya Allah doanya akan didengar oleh Allah, dan Allah akan memberikan, akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Mangga sebelum berbuka, ibu dan bapak, saudara-saudara, minta apa sama Allah silakan. Ya Allah, saya telah melakukan puasa seharian, bahkan sudah 13 hari yang lalu aku lakukan demikian setiap hari, hampir 2 pekan ini. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Nah, itu permintaan yang luar biasa. Sadar bahwa dirinya memiliki kesalahan, kehilapan, sadar telah melakukan, ya, kedurhakaan, melakukan kesalahan saat Ramadan, minta ampun, ya, sehingga apa? Sehingga insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena kita menunaikan siamu Ramadan atas dasar iman dan takwa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menunaikan siam Ramadan, puasa Ramadan, dengan penuh keriduan, mengharap ampunan Allah, mengharap keriduan Allah, dengan dasar iman, penuh perhitungan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa. Jadi Ramadan itu sebagai apa? Sebagai bulan pengampunan dosa. Jadi 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak dosanya, ya, mungkin banyak dosanya, ya, 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak dosanya, hingga pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Makanya doanya itu, ya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Nah, itulah sebuah harapan untuk kita yang banyak dosa, maka mumpung Ramadan minta ampun, minta ampun. Ya, jangan minta apem ya. Kalau minta apem nantinya, ya,
Akhirnya lupa minta ampun sama Allah kalau memang kita punya dosa, punya kesalahan. Nah, di samping itu biasanya nanti Lebaran juga minta maaf kepada sesama kita ya, dalam rangka halal bihalal. Nah, disitulah suatu keberkahan yang luar biasa setelah kita taat dan patuh menunaikan siam Ramadan, ditunaikan dengan penuh keikhlasan semangat iman, maka disitulah keberkahan ampunan Allah dan dilengkapi dengan minta ampun kepada sesama teman, tetangga, keluarga, wabil khusus sama ayah sama budak kita. Ya, kalau masih ada ayah dan budak kita, luar biasa manfaatkan Ramadan ini untuk bisa betul-betul bagaimana membahagiakan ayah dan budak kita. Jangan sampai kita ya hanya senang-senang sendiri dengan keluarga, dengan anak-anak kita, sementara ayah dan budak kita ya di kampung atau di mana saja tempat tinggalnya kita lupakan. Bahagiakan mereka, senangkan mereka selagi kita masih bisa, dan berbakti kepada orang tua kita, karena orang tua yang masih hidup adalah sesuatu jimat ya, satu jimat. Hadirin sekalian tahu jimat? Ya, jimat ya. Barangnya siji kudu dirawat. Jangan sampai orang tua kita itu kemudian sengsara akibat kita tidak merawat orang tua. Nah, disinilah faktor ya spiritual kita muncul di saat Ramadan, mengasihi siapapun, wabil khusus orang tua kita. Bapak dan Ibu sekalian para pengunjung, itu yang sebelah sana sudah tidak tahan nih, kapan adzan maghribnya, Jen? Ya Bu, mari kita tasawuf ya, sambil menunggu adzan dari masjid. Ya, ya, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah ada 18 lebih 7 kalau nggak salah ya. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 1 menit lagi Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita siap-siap ya. Siap, jangan disentuh dulu, boleh dipandang ya, boleh dipandang, boleh dipandang, jangan diangkat dulu. Yuk kita berdoa dulu kurang lebih 1 menit ke depan. Ya, setelah berdoa nunggu adzan baru makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nunggu adzan Bu. Kalau udah adzan mah enggak. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.